Saya Marvelino, kelas 8B, siswa SMP Frater Makassar akan mempresentasikan etika penggunaan media sosial. Menjaga privasi pribadi dan orang lain. Untuk keamanan pengguna media sosial, disarankan agar tidak memposting atau membagikan data yang bersifat pribadi. Hal disebabkan data tersebut dapat digunakan oleh orang lain untuk melakukan kejahatan atau spamming yang sangat mengganggu data seperti tempat dan tanggal lahir, alamat rumah, nama dan alamat sekolah, alamat email, rencana perjalanan, serta kondisi rumah. Sebaiknya tidak dibagikan di media sosial. Postingan lagi sendiri di rumah dapat digunakan oleh orang lain untuk melakukan kejahatan terhadap pengguna. Tergabung dalam grup WhatsApp atau Line, kamu juga harus dapat menjaga data pribadi dan orang lain mengcapture percakapan di grup dan membagikan kepada orang lain dapat dianggap sebagai pelanggaran privasi. Kamu juga tidak boleh membagikan nomor telepon seseorang yang tergabung di grup kepada orang lain, meskipun mereka saling mengenal. Jika kamu ingin membagikan nomor teman kamu ke orang lain, kamu harus meminta izin ke pemilik nomor terlebih dahulu, meskipun pemilik nomor dan yang meminta nomor saling mengenal. Jika kamu memberikan nomor tersebut tanpa meminta izin kepada pemiliknya, tindakan tersebut telah melanggar privasi orang lain. Jika hal yang kurang baik terjadi, kamu akan dianggap turut bertanggung jawab. Memberi komentar yang wajar dan tidak menyerang pribadi. Ketika membaca postingan atau komentar orang lain, kita akan tergoda untuk memberikan komentar yang bernada menyerang, menyalahkan satu pihak, dan berbagai komentar negatif lainnya. Dalam kondisi seperti ini, kamu harus berhati-hati dan berusaha menahan diri. Komentar negatif tidak akan mengubah apapun kecuali menghabiskan energi kamu untuk saling berbalas di media sosial. Oleh karena itu, daripada memberikan komentar yang negatif, lebih baik menahan diri dan menghindari perseteruan dengan pengguna lain. Menggunakan bahasa yang baik. Pribadi seseorang akan tercermin dari bahasa yang digunakan ketika bertutur kata. Ingatlah bahwa aturan dan norma berkomunikasi di dunia maya sama dengan norma berkomunikasi di dunia nyata. Oleh karena itu, ketika memposting atau menibeng komentar, pergunakan kata-kata dan bahasa yang memenuhi norma kesopanan. Pengguna kata-kata dan kalimat yang kurang sopan dapat mengundang konflik di media sosial. Tidak memposting konten negatif. Pengertian dari konten negatif di media sosial tidak hanya mencakup pornografi atau perjudian, tetapi dapat diperluas dan mencakup konten-konten yang memuat kekerasan, korban kecelakaan, kekerasan terhadap anak, dan kekerasan terhadap binatang. Memposting konten-konten tersebut dapat memberikan rasa tidak nyaman bagi pengguna lain dan dapat dianggap mengampanyekan kekerasan. Sebagai contoh kejadian kecelakaan di beberapa negara, konten kecelakaan dianggap tidak mempunyai empati terhadap korban dan dianggap pelanggaran hukum sehingga dapat dikenakan hukuman pidana atau denda. Namun di negara kita terdapat fenomena, yaitu merasa bangga dapat menyaksikan kecelakaan dan mempostingnya di media sosial. Media sosial memfoto jenazah seseorang dan mempostingnya di media sosial. Tindakan tersebut dianggap tidak memberikan empati kepada keluarga yang meninggal dan tidak menghormati privasi orang yang meninggal. Jika masih hidup, belum tentu orang yang meninggal tersebut mengizinkan foto jasadnya diposting di media sosial. Ketika mengupload fotonya sendiri, kita selalu memilih foto yang terbaik agar kelihatan cantik atau tampan di mata orang lain. Tetapi mengapa kita tega mengupload foto orang lain yang telah meninggal jika ingin mengucapkan turut berduka cita? Pilihlah foto terbaik orang tersebut agar pengguna media sosial dapat melihat foto asli orangnya ketika masih hidup dan mengenang orang yang meninggal tersebut dengan cara yang terhormat. Menghargai karya orang lain. Ketika memposting atau membagikan sesuatu, kamu harus memperhatikan hak karya orang lain atas sesuatu.
memposting ulang foto, tulisan, atau karya lainnya tanpa izin atau menyebutkan sumber aslinya dapat dianggap sebagai pelanggaran hak cipta. Meskipun orang tersebut tidak akan membawa kamu ke ranah hukum, kamu dianggap telah melanggar hak cipta dan privasi orang lain. Tidak memberikan berita palsu atau hoaks. Media sosial telah menjadi salah satu tempat yang subur untuk menyebarkan berita palsu atau hoaks. Hal ini disebabkan banyak pengguna media sosial yang malas mengecek berita yang telah menyebar. Pengguna media sosial membagikan berita berdasarkan rasa suka atau tidak suka. Jika suka dengan artis atau tokoh politik, semua berita baik dan tokoh tersebut langsung dipercaya dan dibagikan sebaliknya. Jika tidak suka terhadap artis atau tokoh politik, berita yang buruk terhadap tokoh tersebut akan langsung diterima dan dibagikan. Tanda pernah mengecek apa berita tersebut benar atau hoaks. Seperti telah dinyatakan sebelumnya, sebagai pengguna media sosial yang baik, kamu harus mengecek terlebih dahulu kebenaran suatu berita. Perlu diingat bahwa membagikan hoaks sebenarnya dapat dikenakan hukum pidana dan juga denda. Selain itu, tidak membagikan berita bohong merupakan tindakan kurang terpuji dan sangat memalukan. Menggunakan etika komunikasi yang baik. Media sosial digunakan untuk berkomunikasi dengan orang lain, baik yang sudah dikenal di dunia nyata maupun yang hanya dikenal di dunia maya. Jika kamu menggunakan di media sosial untuk berkomunikasi dengan orang lain melalui jalur pribadi atau private message, gunakan etika komunikasi yang baik. Jangan lupa memulai percakapan dengan salam. Ketiga, ingin menyampaikan maksud, gunakanlah 3 kata ajaib yang berlaku umum, yaitu maaf, tolong, dan terima kasih. Gunakan kata maaf karena sudah mengganggu, kata tolong untuk menyampaikan permintaan, dan tutup dengan kata terima kasih di akhir kalimat. Penggunaan kata-kata tersebut akan menunjukkan kamu sebagai orang yang terdidik dengan baik dan mempunyai perilaku yang baik. Dengan memperhatikan etika dan beberapa aturan tersebut, diharapkan kamu dapat menggunakan media sosial dengan nyaman, menyenangkan, dan terhindar dari masalah yang tidak perlu. Sekian hasil presentasi saya. Terima kasih.